Ya, shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali dengan Bu Maria. Di hari ini, hari yang ke-6 kita mengadakan doa dan berpuasa. Saya percaya ada banyak perkara yang Tuhan sedang singkapkan, bukakan. Ada setiap belenggu-belenggu dosa yang dihancurkan. Ada setiap daging yang dikerat. Ada setiap yang negatif dalam kehidupan kita sedang dibuang. Dan juga ada roh-roh jahat yang di dalam kita sedang dikeluarkan pada saat kita mengambil doa puasa. Iblis pun tahu bahwa pada saat kita mengambil doa puasa, iblislah lawan kita. Karena firman Tuhan berkata, mendekatlah pada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, ada jenis-jenis kuasa-kuasa kegelapan yang tidak bisa diusir hanya dengan doa saja. Tapi kita harus ambil doa puasa agar urapan Tuhan semakin kuat dalam hidup kita, sehingga kita bisa menghancurkan setiap pekerjaan iblis, setiap kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha mencoba menarik setiap anak-anak Tuhan menjauh dari Tuhan. Pada saat ini, mari kita sama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita ulangi pujian ini dengan segenap hati. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Oh, mari kita sembah Dia, mari kita tinggikan nama-Nya. Beri hati seperti hamba, beri hati pada kami yang taat dan setia. Kemanapun kami rindu, selalu menyembah-Mu. Kami tak bawa apa-apa ke dunia,
kami, hati kami kembali padamu. Mari Roh Kudus cengkeram kami. Mari Roh Kudus urapi lagi dengan urapan-Mu yang baru. Biar setiap pagi kami datang padamu. Oh, rialabaya shandela labakata kuriala baba. Sikara lamaya sandera makara lamaya so. Sikara lamaya tasyakara lamo sande. Hiya labaya sikara baba. Sikarabaya hasekenete keraba korobo sekaraba. Kami percaya Tuhan akan ada pemulihan, terobosan. Ada hati yang diubahkan, ada setiap belenggu yang dilepaskan pada saat kami menarik diri kami mengambil doa puasa. Biarlah hari-hari perendahan diri kami di hadapan Tuhan. Saat ini Kau berkenan Tuhan untuk ditemui Bapa. Pada hari ke-6 kami mengambil doa puasa ini Bapa. Sesuatu pasti terjadi. Ada di dalam kedalaman hati kami, roh kami yang diubahkan. Sehingga kami semakin hari semakin serupa segambar dengan-Mu ya Bapa. Sandaralabaya syakaraba kata korobo syakaraba papa. Biar kami mempunyai pikiran-pikiran Kristus, mempunyai perbuatan-perbuatan yang baik. Mata, pikiran, perbuatan, mulut, hati kami juga Tuhan diperbaharui Bapa. Karena yang di dalam kami sudah di-break di dalam nama Yesus. Terjadi Tuhan kelepasan, terjadi belenggu yang dihancurkan Bapa. Setiap belenggu-belenggu dosa apapun juga yang masih ada di dalam kedalaman roh kami, biar kami hancurkan, kami break di dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus bekerjalah Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, pujian tadi sangat memberkati, yaitu hati sebagai hamba. Kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia seperti dalam kitab Ayub, kita telanjang datang ke dunia ini, ke bumi ini, dan kita pulang pun tidak akan membawa apa-apa. Dan saudara, apa yang kita bawa saudara ya? Perbuatan baik kita ya. Apa yang kita perbuat di bumi ini kita akan dapat upah dalam kekekalan. Ya, pada saat kita bertobat kita diberikan hak penuh untuk masuk dalam kerajaan Allah. Tapi selama perjalanan kita di penghujung akhir zaman ini tidaklah mudah saudaraku ya. Saya juga merasakan betapa berat sekali. Karena ada banyak sekali ujian, pencobaan, ada banyak sekali halangan dalam kehidupan kita. Jatuh bangun kita sebagai anak-anak Tuhan, jatuh dalam dosa ya, kesalahan apapun, ayo bangkit lagi. Jangan kita hidup di dalam kubangan dosa, tapi kita bangkit seperti anak yang terhilang. Pada saat dia menyadari bahwa di rumah Bapakku banyak makanan, di sini aku ampas babi pun tidak boleh makan. Ya, pada saat ada kesadaran, pada saat ada hati dan pikiran yang diubahkan, maka kita akan berbalik datang kepada Bapa. Demikian juga pertobatan-pertobatan itu terus-menerus seumur kehidupan kita sampai kita benar-benar hidup kudus, hidup suci. Sama seperti Bapa standar Tuhan itu begitu ibaratnya begitu tinggi ya. Kita harus hidup dalam kekudusan, karena tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Allah. Karena Tuhan bilang kudus, kuduslah Tuhan. Dan kita harus menguduskan diri sama seperti Tuhan. Itu ada firman-Nya. Mampukah kita sebagai manusia untuk hidup benar, hidup kudus? Kalau secara daging, secara manusia, secara pemikiran kita, secara duniawi nggak mungkin kita itu hidup benar, hidup kudus. Karena ada dosa awal yang sudah menempel dalam kehidupan manusia. Anak kecil tidak diajarin pun sudah bisa berbohong, berdusta ya, sudah bisa berbuat dosa. Tapi pada saat roh kebenaran, pada saat Roh Kudus datang, pada saat kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan semua dosa-dosa kita diampuni di atas kayu salib, disitulah terjadi pertukaran ya. Semua kutuk diganti jadi berkat, dan semua kebinasaan diganti dengan kehidupan. Jadi roh kita terhubung kembali dengan Tuhan, oleh sebab itu kita bisa
untuk hidup benar, hidup kudus. Karena pertolongan dari roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Jadi sekarang pun Roh Kudus itu begitu penting peranannya di akhir zaman. Karena Tuhan sendiri tunggu, ya, mengatakan pada murid-muridnya, jangan kemana-mana, tunggu, menantikan seorang penolong yang akan diterima pada saat Yesus naik ke surga. Dan kita sampai hari ini mengalami pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Karena apa? Karena Tuhan tahu masa-masa sekarang ini masa yang sukar, masa yang sulit. Masa di mana iblis pun turun dengan geramnya, dengan pasukan sepertiga malaikat yang terseret untuk jatuh ke bumi ini. Dan kita anak-anak Tuhan dibela, ya, dibantu dalam peperangan roh di langit kedua ini dengan 2/3 malaikat, yaitu penghulunya malaikat Mikael untuk berperang ganti kita, ya. Puji nama Tuhan, saya percaya Roh Kudus bekerja dan saya percaya urapan Tuhan turun pada saat kita mendengar firman, pada saat kita memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Yang akan saya bahas hari ini yaitu roh mamon, roh cinta akan uang. Ini tidak mengenal usia, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal kau hamba Tuhan atau orang duniawi. Semua bisa terjerat dengan roh mamon. Kenapa? Karena kita setiap kehidupan manusia ini butuh makan, butuh sekolah, butuh bayar listrik, butuh bekerja untuk menghasilkan dan kita bisa menghidupi kehidupan. Jadi uang ini sarana untuk kehidupan kita. Jadi banyak sekali orang-orang ini mengejar uang, mengejar harta untuk mencukupi kebutuhan. Memang betul, kita tidak munafik, tidak pungkiri. Saya pun butuh uang, perlu uang. Tapi saya tidak cinta uang, tidak cinta mamon. Ya, jangan sampai terjerat. Ya, kita harus ada perbedaan. Ya, kita butuh uang, tapi kita tidak cinta uang. Nah, bagaimana caranya, ya, bagaimana ciri-cirinya orang yang cinta uang dan dengan orang yang tidak cinta uang? Kita harus bisa bedakan, saudaraku. Orang-orang yang cinta Tuhan atau cinta mamon, kita baca di dalam Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Di firman Tuhan tegas dikatakan jangan jadi hamba uang. Kenapa? Jadi hamba. Ya, kita bukan jadi tuan atas uang tapi hamba uang. Jangan kamu jadi hamba uang. Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ada jaminan. Pada saat kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Karena janjinya Tuhan pada waktu dia naik ke sorga. Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman, sampai kehidupan kita, sampai ujung kehidupan kita, sampai kekekalan. Aku pulang ke surga untuk menyediakan tempat bagimu, menyediakan rumah yang kekal. Ya, Tuhan sudah menunggu kita, saudara. Ayo kita dalam pertandingan iman kita jangan sampai tersandung, jangan sampai terjatuh, jangan sampai buka celah. Ya, khususnya roh mamon ini begitu menguasai banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Kita berbicara dalam koridornya anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan, ya saudara. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, anak-anak Tuhan yang hidupnya benar, hidup kudus. Nah, itu juga bisa terkontaminasi dengan uang, dengan cinta mamon. Kenapa? Karena semua butuh uang. Dikatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah jatuh dan menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Ya, karena akar satu kejahatan itu cinta uang, cinta mamon. Dan mereka memburu uang lah, ya, mengejar uang, mencari uang sehingga menyimpang dari iman. Ya, iman apa? Iman kekristenan kita, percaya Yesus sebagai Tuhan, hidup kudus, hidup benar, menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari hal-hal yang benar sehingga melakukan hal yang negatif, ya saudara. Karena memburu uang, cinta uang, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, itu yang Tuhan tidak suka. Karena dengan demikian akan kehilangan keselamatan, kehilangan jaminan untuk hidup kekal dan menyiksa dirimu dengan berbagai-bagai duka. Ya, karena dengan cinta uang ini saudara akan mengalami masa-masa yang sukar,
masa-masa sulit ya, akan ada sebab dan akibat. Kalau saudara hidupnya tidak benar, cinta uang, melakukan segala cara, segala hal menghalalkan, maka akan terjadi hal-hal yang menyiksa. Tuhan bilang, dikatakan di sini, menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Ya saudara, saya ada catat beberapa hal di mana kenapa ya kita ini, banyak orang sekeliling kita, bahkan hamba-hamba Tuhan pun jatuh dalam dosa mamon, dosa cinta uang, apa-apa uang ya, pelayanan dimanfaatkan untuk mencari uang, saudara. Dan orang-orang Kristen yang bodoh, yang tidak mengerti, yang tidak bisa membedakan roh, bisa jatuh ya dengan hamba-hamba Tuhan semacam ini. Jadi saya catat ada beberapa ciri orang yang cinta uang. 1, dia pelit, kikir, ya. Matanya tertutup untuk orang-orang miskin. Pokoknya seret ya, maksudnya dapat uang dia pegang, dapat uang dia tabung, dapat uang kalau bisa jangan keluar. Ya saudara, itulah orang-orang yang kikir, orang pelit ya. Bahkan buat dirinya sendiri pun dia kikir. Ada orang seperti itu. Apalagi buat memberi. Waduh, itu tidak mungkin, nonsen. Itu ajaib kalau orang kikir itu memberi, saudaraku ya. Jadi ciri-ciri orang yang kikir itu, orang yang cinta uang itu yaitu kikir pertama. Kedua, serakah, ya, nafsunya terus mencari uang, pagi siang malam mengejar uang, bekerja keras hanya untuk uang, melupakan Tuhan. Saya suka mengingatkan juga pada anak-anak semua, mantu ya, ayo mengandalkan Tuhan, utamakan Tuhan. Bangun tidur, bangun berdoa, menyembah, memuji Tuhan. Jangan sampai hanya dipikirin uang, kerjaan. Bukan tidak boleh kerja keras, bukan tidak boleh bekerja rajin. Tapi kita utamakan Tuhan, kita andalkan Tuhan karena Dialah sumber. Ya, kalau coba suatu hari langit tertutup di atasmu, tiba-tiba engkau sakit, ya tidak bisa bekerja lagi. Bagaimana saudara? Itulah yang akan membuat orang jadi stres. Karena apa? Yang dikejar uang, yang dikejar mamon. Padahal Tuhan bilang dalam firman-Nya, carilah Tuhan, kejarlah Tuhan. Engkau akan mendapatkan kehidupan. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Sebagaimanapun saudara pintar, ya kaya. Tetapi kalau tanpa Tuhan itu sia-sia ya. Jadi pertama ciri orang yang cinta uang, kikir, pelit. Ya, kedua serakah, nafsu untuk mencari uang terus-menerus ya, tidak pernah habis-habisnya mengejar uang. Ketiga, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Itu juga salah satu ciri orang yang cinta uang. Dia menipu, dia berbohong, dia bekerja untuk hal-hal yang tidak benar untuk mendapatkan uang ya. Seperti misalkan dia melacurkan diri untuk mendapatkan uang, dia menipu. Nah, ini baru beberapa waktu ya, kemarin ya teman saya yang di Depok cerita, Cimaria ada saudara daripada cicinya ya masuk penjara 4 atau 5 tahun. Saya bilang, "Kenapa?" Karena dia tertipu sampai 4 miliar, saudara. Tanpa sadar dihipnotis. Nah, orang yang menipu menghalalkan segala cara inilah orang yang cinta uang. Sehingga merugikan orang lain. Ya, tanpa sadar transfer dalam sebulan 4 miliar habis, saudara. Dia salah satu bendahara di sekolah yang cukup besar, ya saudara. Saya tidak sebutkan namanya, tapi ini benar-benar kejadian. Ya, orang menipu, menghipnotis, ya, tiba-tiba dipretelin perhiasan, ya, atau ngambil barang ke rumah, atau membobol ATM, ya, tanpa sadar kita mentransfer orang-orang yang menghipnotis. Nah, itulah orang-orang menghipnotis itu cinta uang, cinta mamon. Pokoknya menghalalkan segala cara untuk mendapat uang ya. Dan belum lama juga anak saya bilang, "Mami, ini jangan buka ya kalau ada tulisan undangan tiba-tiba di WhatsApp undangan ya. Hati-hati, dikira undangan pesta ya. Ternyata bukan, saudara, itu penipuan. Jadi semua akses ATM kita bisa kebongkar. Dan teman anak saya 40 juta habis, saudara, raib dari ATM-nya. Ya, hati-hati, ada banyak penipuan-penipuan yang terjadi karena orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Dan keempat, ciri orang yang cinta uang, mengukur segala sesuatu dengan uang. Jadi mengukur tuh gini, misalnya punya anak pacaran, terus ditanya keluarganya gimana,
ya, dari orang berada atau enggak. Jadi diukur semua dengan uang. Punya rumah nggak? Punya mobil nggak? Orang tuanya kerja apa? Ditanya ya. Memang sebetulnya nggak salah, tetapi kalau dengan satu kesombongan menanyakan, lah udahlah kalau orang kere atau orang miskin mah nggak usah, kamu janganlah berjodoh dengan dia, maksudnya jangan pacaran dengan dia gitu ya. Jadi bisa juga demikian saudara ya, semua diukur dengan uang. Kalau orang miskin, orang yang kekurangan, orang yang tidak mampu, ya nggak dipandang. Ya, dia bergaulnya hanya mau dengan orang-orang yang high class, orang-orang yang berada, orang-orang yang kaya-kaya. Nah itu juga saudara, salah satu ciri orang yang cinta uang, cinta mamon. Ya saudaraku, saya juga pernah punya pengalaman ya, di mana anak saya yang besar itu pada suatu hari ada temennya mau pacaran, dia izin dulu sama saya, saudara. Tante, boleh nggak saya pacaran dengan anak tante yang besar gitu, anak saya yang besar nih, waktu dulu belum nikah. Saya bilang, iya, nggak apa-apa. Saya bilang, tapi dia bilang gini loh, dia orangnya lucu juga ya, awal-awal pertama mau pacaran izin sama saya, terus dia bilang gini, tante, tapi saya nggak punya apa-apa tante, gitu loh. Oh, nggak apa-apa, tante bukan tolok ukur tante itu uang atau kamu harus kaya dari keluarga kaya, enggak. Tetapi satu, tolok ukur tante kamu cinta Tuhan. Ya, kamu rajin bekerja. Itu pasti ada berkat Tuhan. Ya, saya izinkan pacaran 4 tahun kemudian yang menikah. Dan Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kenapa? Karena saya tolak ukur saya untuk anak saya bukan uang, bukan harus jadi cari mantu yang kaya. Karena saya juga demikian. Orang tua saya tidak mendidik saya untuk cinta uang, ataupun kamu nikah nih sama orang kaya gih supaya bisa apa namanya menolong keluarga gitu ya, mengangkat harkat martabat keluarga. Orang tua saya tidak pernah menyarankan demikian dan saya pun tidak pernah menyarankan demikian ya. Maksudnya pernikahan tuh karena uang ya. Oh ini karena kaya lu nikah deh sama dia gitu. Ya enggak, dan saya juga sama anak-anak juga enggak begitu. Tapi standar saya kamu harus benar-benar punya hubungan karib dengan Tuhan, cinta Tuhan, dan kedua, engkau bekerja dengan rajin, dengan baik, dengan jujur, itu Tuhan akan nilai. Ya saudaraku. Dan puji Tuhan yang kelima, manusia menerima tidak mau memberi. Nah, ini orang-orang ciri yang kelima untuk orang yang cinta uang, maunya nerima, maunya gratisan, maunya yang apa namanya minta-minta lah gitu ya. Padahal dia banyak uang, padahal dia punya tabungan, padahal dia mampu ya. Tapi kayak gaya hidupnya dia merasa tetap kurang, tetap miskin. Jadi minta ya, minta. Ada orang seperti itu loh. Orang-orang sekitar saya juga ada yang begitu. Minta ini, minta itu, tapi sebetulnya dia itu mampu, berada, punya tabungan gitu loh. Aneh. Jadi mungkin dulunya susah, miskin, sehingga dia mengejar uang, mengejar harta ya, mamon jadi segala-galanya, ada uang engkau terpandang, ada uang engkau tidak dihina gitu. Jadi ada satu kegeraman, ada satu apa ya, kayak pembalasan ya, oh gue harus kaya nih, gue harus kaya ya supaya gue dipandang orang, supaya gue ini tidak dihina oleh saudara-saudara yang lain ya. Itu jadi kegeraman, jadi cinta uang, cari uang, karena dengan uang lah dia merasa oh hebat, sukses, dipuji-puji ya sama keluarga, sama orang-orang sekitar. Nah itu juga bisa jadi ciri-ciri orang yang cinta uang ya. Jadi yang pertama pelit, kikir ya, menutup mata bagi orang-orang yang miskin dan susah. Kedua, serakah, nafsunya terus mencari uang. Yang ketiga, menghalalkan segala cara untuk dapat uang, menipu sana sini, ya, menghipnotis atau menjual diri, itu juga cinta uang, saudara. Karena bagi seorang pelacur itu uang itu ya segala-galanya. Dia bisa menyerahkan kehormatannya karena uang. Dan banyak hal ya, kalau diceritakan banyak sekali, nggak cukup 1 jam ini saudara. Dan keempat, semua diukur dengan uang, dinilai dengan uang. Apa-apa tolok ukurnya uang, apa-apa uang ya. Dia suka memberi karena dia merasa aku dihormatin, aku bisa memberi ya. Penghormatan itu karena uang, dia punya uang bisa memberi, itu juga akarnya cinta uang, satu kesombongan, saudara. Yang kelima, maunya menerima, tidak mau memberi ya. Serakah,
ya serakah gitu. Nah, itu salah satu ciri-ciri cinta uang. Jadi saudara, bagaimana caranya kita bisa lepas ya dari roh mamon ini? Ya, banyak juga hamba-hamba Tuhan yang jatuh karena roh mamon ya saudara. Pelayanan dipakai hanya sebagai topeng, buka yayasan, panti-panti gitu juga ada yang hanya topeng-topeng untuk menerima sumbangan. Karena saya juga ada beberapa tempat kita layani, kan kita lihat juga mereka panti asuhan, ya kita sih yang penting mereka mengalami lawatan jamahan Tuhan ya. Kalau ada berbagi, kita pasti berbagi, nggak mungkin enggak. Tetapi kita juga ada dengar selentingan, bisa, oh ini yayasannya sudah banyak yang nyumbang, bahkan berasnya dijual-jual gitu ya. Wah, saya bilang ini nggak benar juga ya. Maksudnya saudaraku ya, sampai ya mungkin untuk kepentingan pribadi lah, misalnya ketua yayasannya mewah-mewah, punya rumah besar, karena dari memanfaatkan yayasan-yayasannya itu juga ada saudara. Tapi ada juga ya, banyak juga yang murni, yang benar-benar ya masih cinta Tuhan dan melayani lewat yayasan panti jompo lah, panti asuhan lah, banyak hal ya. Jadi kita bisa membedakan roh, kita juga bisa melihat yang benar-benar membutuhkan itu yang kita beri gitu ya. Dan kemudian juga pelayanan hamba-hamba Tuhan juga hati-hati ya, apa-apa uang, apa-apa lagi persembahan lagi, apa-apa uang, apa-apa persembahan lagi. Sampai teman saya bilang, Ci Maria ini hamba Tuhan nih, ada bikin acara nih, doa puasa 1.000 orang. Kalau satu orang aja 150.000, 150.000 untungnya dari sewa hotel. Kalau kali 1.000 aja bisa 150 juta dia untungnya. Aduh, saya bilang saya sih nggak sampai berpikir sejauh itu ya. Ada subscriber gitu ngobrol, telepon. Ya udahlah, kita nggak usah memikirkan ya. Tapi kembali lagi nanti ke hamba Tuhan itu dan juga kepada Tuhan tanggung jawabnya. Kalau memang uang yang dia dapatkan dari pelayanan, dari mengadakan KKR, dari mengadakan retret, dari mengadakan acara doa puasa akbar ya saudara, tapi untuk kepentingan pribadi ya, untuk foya-foya, untuk bermewah-mewah ya saudara, sampai ulang tahun di hotel bintang 5 atau apapun itu saya tidak setuju ya. Tapi banyak orang juga nggak apa-apa, itu kan uang dia gitu ya saudara. Jadi kembali lagi nanti ke hati dia, maksud pelayanannya murni nggak hanya untuk cari uang atau cari jiwa-jiwa, itu yang benar saudara ya. Kalau pelayanan kita tidak terarah pada jiwa-jiwa ya, tapi pelayanan kita terarah untuk memperkaya diri ya, untuk kebutuhan keluarganya, anak-anaknya bermewah-mewah, sampai bisa sekolah di luar negeri. Yang saya dengar ada juga punya punya apartemen di Singapura, saudara. Dari uang-uang persembahan jemaat itu sangat ini ya, aduh miris banget ya saudara. Kadang saya juga nggak habis pikir ya, ada hamba-hamba Tuhan semacam itu saudara. Bahkan nih, ada juga nih satu hamba Tuhan yang baru jatuh juga ya saudara, yang saya dengar. Nah ini anak saya dulu kan desain interior. Nah dia tahu karena dia kerja di salah satu kontraktor yang besar, dan kontraktor ini menangani satu rumah hamba Tuhan ya, yang besar juga nih di Jakarta. Saudara tahu, anak saya cerita, Mami tahu ini hamba Tuhan ini, Mami tahu WC-nya aja, Mami tahu ya harga WC-nya baru WC ini 1 miliar loh saudara. Aduh, saya bilang, Tuhan, 1 miliar kita bisa buat penjangkauan jiwa, kita bisa bagi-bagi hamba-hamba Tuhan yang susah, kita bisa mengadakan acara retret. Saya kalau mengadakan acara retret, saya gratis, semua acara-acara gratis loh saudara. Tidak pernah saya minta bayaran apapun. Saya percaya Tuhan memberkati, lewat lumbung-lumbung Yusuf juga Tuhan berikan. Sedikit banyak, saya bersyukur aja saudara. Kalau lagi minus ya, berdoa. Ya, sekadarnya apanya, tetap kita berjalan, kita lakukan penginjilan, kita lakukan pelayanan ya. Jadi banyak hal yang buat hati tuh miris, aduh sayang banget ya, kok uang sebanyak itu dipakai untuk hal-hal yang untuk pribadi gitu. Akhirnya benar jatuh kan. Pokoknya orang hamba Tuhan yang cinta uang, cinta mamon akan jatuh ya. Nanti dalam dosa perjinahan, dalam dosa keserakahan ya, dalam kehidupan yang jemaatnya yang perpecahan ya. Nah, itu akan terjadi imbasnya ya di dalam gereja, dalam pelayanan. Saya juga pernah ya, saya tuh orangnya juga bergaul dengan banyak hamba Tuhan, dan saya pernah dulu ya dengan satu istri hamba Tuhan, kita mengadakan mission trip
ya, sampai ke NTT, kemana keliling lah beberapa gereja-gereja besar ya. Nah, pada suatu hari dia bilang gini, ini saya dengar sendiri karena kita dekat ya dengan hamba Tuhan dalam pelayanan gitu ya. Istrinya bilang kepada suaminya, Papa harus banyak doa puasa Papa supaya urapan Papa kuat. Nanti supaya banyak gereja-gereja yang undang Papa katanya. Ini dia cerita sama suaminya aja berdua tapi kedengeran ke kuping saya. Dan saya juga sampai heran, loh saya sampai bengong ya mikir ya, Papa ambil doa puasa ya supaya Papa kuat ya, urapannya kuat, urapannya dahsyat, nubuatannya hebat, benar, ada karena penglihatan. Untuk apa? Supaya Papa diundang banyak gereja-gereja gitu loh. Waduh, berarti supaya terkenal dong saudara ya. Dengan terkenal banyak uang saudaraku ya. Banyak yang kasih PK, banyak yang kasih amplop saudara. Nah itulah apa namanya tujuan-tujuan dalam pelayanan yang salah. Saya seringkali miris sekali ya hamba Tuhan seperti ini saya tinggalkan. Hamba Tuhan, istri hamba Tuhan seperti ini udah saya nggak mau berteman lagi. Kenapa? Tidak membawa kepada jalan kebenaran, tidak membawa pada triknya Tuhan, tidak membawa kepada kita cinta Tuhan. Tidak ada jalan lain ya selain kita untuk melepaskan dari mamon ini. Hanya ada satu jalan, apa saudara? Kau harus cinta Tuhan sepenuhnya, mengenal Tuhan, mencintai Tuhan. Kau akan lepas dari roh mamon. Ya, karena di dalam firman Tuhan nih saya ingat lagi dalam firman Tuhan, kau tinggal dua pilihan. Kau cinta Tuhan apa cinta mamon? Itu saja. Ya saudara, jadi gampang. Ada banyak berderet ciri orang-orang yang cinta uang. Tapi hanya satu cara kita melepaskan diri dari roh mamon, yaitu kita harus cinta Tuhan sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh. Ya, belajar memberi dengan tulus ya, dengan murah hati. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita pun bisa melakukan dengan tulus memberi, membagi. Karena Tuhan kita Tuhan yang murah hati, Dia tidak kikir dan Dia tidak pernah menahan berkat. Bagi setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, Tuhan tidak pernah menahan berkatnya. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita bisa lepas dari roh mamon ini pada saat kita mau mencintai Tuhan lebih lagi, mengenal Tuhan lebih lagi, dan kita mau dibebaskan. Pada hari ke-6 kita melakukan doa puasa ini, biarlah roh mamon apapun yang masih ada, ya mungkin kadarnya tidak begitu besar seperti dahulu, tapi kita harus bersih lepas semuanya. Dan kita harus menyadari, kita harus cinta Tuhan lebih dari segalanya. Karena dari Dialah, oleh Dialah kehidupan kita, dan kita akan kembali kepada Dia. Sebab itu saudara, mari pada saat kita mengambil waktu berdiam diri, pada saat hati kita tertaut dengan hati Tuhan, pada saat kita bisa berfellowship dengan Tuhan pribadi, bisa mendengar suaranya, bisa tahu isi hati Tuhan dan pemikiran-pemikirannya. Kita memiliki pikiran Kristus, sehingga kita boleh sungguh-sungguh bertobat, dan kita bisa memberi dengan tulus dan murah hati. Sebagai ganti kita dulu yang cinta uang, tapi sekarang kita mau lepaskan, bebaskan, itu dengan mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Biar kami menyadari Tuhan, hidup kami ini datang ke bumi
dengan tidak membawa apapun juga. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Biar cinta akan Tuhan semakin melimpah-limpah. Biar cinta akan Tuhan membakar hati kami lagi. Dengan kasih yang mula-mula itu Tuhan, pada saat kami jatuh cinta padamu lebih dalam lagi sampai hari ini, kami lebih lagi mengasihimu, mencintaimu Tuhan. Kau lebih dari segala harta, Kau mutiara yang termahal dalam hidup kami. Ada firman yang mengatakan, pada saat seseorang menemukan permata yang indah, mutiara yang mahal, ia menjual segala harta miliknya untuk mendapatkan mutiara itu. Demikian kita juga menanggalkan semua manusia lama kita untuk mengasihi, mencintai Tuhan, harta yang sesungguhnya Tuhan sendiri. Seringkali manusia mencari harta. Harta itu seperti kekuatannya, seperti kota bentengnya. Tetapi sungguh pada saat kita mencari Tuhan, Dia lebih dari segala harta, Dia lebih dari segalanya. Maka oleh sebab itu bertobatlah orang-orang yang kaya, karena engkau menjadi sandaranmu adalah uang. Jadi kekuatanmu, kota bentengmu adalah uang. Saat ini diruntuhkan, semua kota-kota bentengmu diruntuhkan. In the name of Jesus, apapun pengharapanmu, apapun yang jadi andalanmu saat ini, hartamu, uangmu, dihancurkan di dalam nama Yesus. Sehingga tidak ada lagi yang dapat kau sandarkan selain Tuhan sendiri. Dan engkau yang tidak punya apa-apa, engkau yang kekurangan, ayo cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena janjinya ya dan amin. Kau akan dipelihara oleh Tuhan, janjinya. Untuk makan, minum, pakai Tuhan sediakan, tidak ada yang perlu yang kau khawatirkan. Saat ini Bapa, di dalam nama Yesus, semua roh mamon, roh cinta uang kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami cabut sampai ke akar-akarnya dalam hati kami di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, keluar roh mamon, keluar. Roh cinta akan uang kami cabut sampai ke akar-akarnya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sehingga engkau punya hati yang benar, engkau punya hati yang tulus melayani Tuhan, mempunyai hati yang benar, mempunyai hati yang murah hati, punya hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mencintai sesama, baik orang yang kaya, orang yang miskin. Engkau tidak pilih-pilih. Kau tidak hanya mau bergaul dengan orang kaya, tapi engkau pun mau bergaul dengan orang yang susah. Karena disitulah engkau bisa memberi dan membagi, dan engkau bisa merasa kaya pada saat engkau ada dalam lingkungan demikian. Karena Tuhan juga tidak memandang muka, Tuhan tidak memandang hartamu, tapi Tuhan memandang hatimu yang kaya. Saat ini Bapa, di dalam nama Yesus, perkaya kami lebih lagi, punya hati yang kaya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Perluas lagi hati kami Tuhan, sehingga kami boleh membawa berkat bagi banyak orang, sehingga kami boleh menjadi contoh teladan bagi banyak orang, sehingga kami tidak khawatir apa yang kami makan, minum, pakai, dan kami tidak membuat uang itu sebagai mamon, sebagai berhala kami, sebagai kekuatan kami. Dan kami tidak menganggap uang itu segala-galanya, tidak menjadi tuan, tapi menjadi hamba. Ada di bawah kaki kami semua keuangan, apapun kami bisa atur dengan baik Tuhan. Juga semuanya bisa menjadi berkat untuk pelayanan, untuk keluarga, apapun juga Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, firman-Mu begitu jelas. Kau pilih saat ini cinta uang, cinta mamon, atau cinta Tuhan. Dan kami saat ini memilih yang benar, cinta Tuhan segala-galanya bagi kami.
Terima kasih Bapa. Syakara bala ya syakara bapata korobos sekere. Hiara baba. Hiara labaya syakara baba. Hikarata korobos sekere. Biarlah kemanisan-Mu turun atas kami Bapa, seperti tetesan madu yang turun dari surga. Allah segala-galanya bagi kami Bapa. Kami juga terus memperbaharui cinta kami kepada Engkau hari ini, untuk mencintai Tuhan lebih lagi dalam lagi dalam pengenalan akan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, lewat penyingkapan daripada Roh Kudus-Mu, sehingga Engkau menjadi segala-galanya. Haleluya. Kita naikkan pujian ini, lagu yang diingatkan Tuhan. Kaulah segalanya, Kau bagiku. Kaulah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Yesuslah segalanya. Yesuslah segalanya, Dia bagiku. Haleluya, amin.